Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di mata kuliah microcontroller. Pertama saya mohon maaf karena tidak bisa mengajar di kelas seperti biasanya, berhubung himbauan dari pemerintah untuk mengajar di rumah dan tidak ada perkuliahan klasikal. Untuk itu saya coba buatkan video tutorial singkat ini untuk rekan-rekan mahasiswa terutama yang mengambil mata kuliah ini, dan kemudian nanti kita mungkin akan praktikum setelah semua kembali normal. Baik, di depan ini ada sebuah microcontroller board yang sebelumnya sudah juga pernah saya sampaikan, berupa sebuah Arduino Uno board. Ada ATmega 328 di papan ini ya. Dan ini adalah perangkat I/O tambahan, juga sudah saya pernah sampaikan di dalam perkuliahan klasikal sebelumnya. Kita akan coba koneksikan Arduino board ini ke laptop menggunakan aplikasi Arduino IDE yang bisa di-download. Sebelumnya saya sudah juga meminta untuk mendownload aplikasi Arduino IDE yang versi terbaru, tapi karena itu hanya bisa dioperasikan melewat sistem operasi Windows 10, maka untuk yang sistem operasinya di bawah Windows 10 bisa mendownload versi yang sebelumnya. Nah, di komputer saya sementara ini adalah yang versi 18.2. Saya coba klik sekali lagi. Jadi tampilan awal dari Arduino IDE ini adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah coding program yang ada di Arduino, tapi kita coba lihat dulu. Kita lihat new. Saya klik tadi new. Ini adalah tampilan awal sebuah program, tidak kosong ya, tapi ada coding program defaultnya. Di sini ada void setup dan void loop. Nanti bedanya apa kita jelaskan berikutnya. Di sini juga ada tampilan nama file. Di sini bisa dilihat tertulis sketch Maret 23A, artinya ini adalah program yang dibuat pada tanggal 23 Maret. A itu program pertama di hari ini. Itu Arduino yang saya gunakan 18.2. Baik, sebelum dihubungkan ke Arduino board, kita lihat dulu beberapa menu yang ada di sini. Di sini ada file, kemudian edit, sketch, tool, dan half. Nah, di file sini ini ada menu new dan seterusnya seperti biasa ya. Kemudian di sini ada menu edit, ada menu untuk nanti mengubah suatu teks itu menjadi komen ataupun tidak. Kemudian di menu sketch ini kita nanti bisa mengcompile atau verifikasi, kemudian bisa mengupload, kemudian bisa juga mengekspor dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting di sini ada beberapa yang perlu kita setting pada saat kita sudah nanti mengoneksikan Arduino Uno boardnya ke laptop atau PC ya. Nah, yang pertama nanti yang harus detect itu adalah port. Nah, ini berhubung belum saya koneksikan antara laptop dan juga Arduino boardnya, ini masih kabel USB-nya masih belum kita hubungkan. Jadi dia masih tidak ada indikasi untuk bahwa buat ini hidup. Maka port di sini pun tidak muncul. Sudah lihat ya. Kalau nanti sudah terkoneksi, maka di sini akan muncul port COM berapa. Tapi sebelum juga harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan nantinya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita lihat di tampilan
Arduino IDE nya, potnya masih kosong. Sekarang akan kita coba koneksikan kabel USB nya antara Arduino Uno board ini dengan laptop melalui jalur sini. Kita akan hubungkan. Kemudian kita akan lihat sudah ada indikasi atau tanda-tanda bahwa Arduino ini sudah terhubung ke laptop kita ya. Kita ketikkan lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan lihat dia terhubung ke port mana. Kita lihat di tools, kemudian port. Ternyata di COM 4 ya. COM 4 ini. Kalau kita klik maka dia akan terhubung ke COM 4. Ini dia. Tapi sebelumnya jika pada saat dihubungkan ke PC atau ke laptop Arduino board ini maka COM tadi tidak muncul, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus menginstalasinya terlebih dahulu. Misalkan kita lihat di sini ya, kebetulan adalah Windows 8. Kita masuk ke setting, kemudian ada PC info. Kita akan lihat tunggu dan kita lihat di device manager. Nah ini dia. Nah jika di sini nanti muncul mirip seperti ini yang unknown device, maka tinggal nanti kita klik kanan sini ya. Di sini kita klik kanan kemudian update driver. Kemudian di terus kemudian di sini ya diarahkan ke untuk Arduino nya, kalau tidak salah instalasinya ada di sini di C, kemudian program files x86, kemudian ada Arduino. Nah di sini ada driver. Nah ini ya. Nah ini kalau misalkan Windows-nya bukan Windows 10 atau Windows 10, ini adalah Windows 8 atau 8.1, maka cukup kita klik sampai folder sini sampai driver, kemudian kita oke ya. Oke sini. Nah maka dia akan di next sini. Nah dia akan mencari drivernya ke situ. Nah Arduino Uno. Oke, close. Tapi kalau misalkan untuk yang Windows bukan Windows 8 seperti yang saya gunakan pada saat ini 8.1 ya. Kalau misalkan ada yang menggunakan Windows 10 atau Windows 10, maka bisa langsung melakukan update-nya secara online. Jadi dihubungkan ke internet kemudian diupdate secara online. Dan seingat saya untuk Windows 10 itu diupdate-nya sebanyak 2 kali. Jadi pada saat diupdate tadi pertama, nih ya di device manajernya di sini di portnya ini sudah akan terdetek satu serial port. Kemudian diklik sekali lagi di browse atau di search secara online lagi, maka nanti di update driver yang kedua akan muncul COM-nya, COM berapa. Jadi misalkan COM 2, COM 3 atau COM 4 atau COM yang lain. Nah nomor COM itu sendiri tidak masalah ya, mau berapapun. Yang penting kita nanti tahu COM-nya COM berapa, dan pada saat kita nanti lihat di Arduino IDE ini, di sini ada tampilan toolsnya, yang akan terlihat. Nah jika sudah diinstalasi dan sudah muncul COM-nya COM berapa, maka yang perlu kita pilih juga di sini adalah ada pilihan boardnya ya. Tadi di menu tools kemudian ada board di sini.
Yang kita gunakan adalah Arduino Uno ya. Kita cari Arduino Uno ada di sini. Ya. Kita klik Arduino Uno dan kemudian kita lihat lagi, ini sudah terhubung ke Arduino Uno boardnya. COM-nya COM 4 ya. Kemudian programmernya ini kita menggunakan RISP MK2. Oke, kalau sudah kita bisa cek apakah bisa dilakukan upload. Di sini ada tombol verify, upload, ini new, kemudian ini open dan ini save. Kita coba upload aja ini program kosong ini ya. Kita lihat. Di sini statusnya sekarang compiling sketch ya. Masih proses. Kita lihat. Oke, sudah done uploading. Di sini sudah selesai ya proses uploadnya. Sekarang di sini kita lihat LED yang tadi menyala, ini posisinya adalah menyala. Ini LED power ya, dan ini LED yang terhubung ke port 13. Ini nanti akan kita bisa coba program. Baik, kita teruskan lagi. Kita akan mencoba membuka sebuah file bawaan ya dari Arduino IDE ini. Kita lihat di sini ada menu untuk examples, di file examples, kemudian kita lihat ada basic dan lain-lain ya. Kita ke 01 ini ada basic, kemudian kita akan pilih blink dulu. Oke, setelah kita buka, ini ada file, ada sketch baru yang terbuka. Ini sketch yang tadi yang pertama. Tidak ada program tambahan selain prosedur atau function defaultnya di sini, void setup dan loop. Pada saat kita buka yang sketch dari example yang blink, maka akan terbuka di sini file baru yang isinya nanti akan menyalakan dan menghidupkan LED atau lampu yang terhubung ke port 13 ini yang berwarna kuning atau oranye di situ ya. Ini. Nah, ini terhubung ke port 13 di board Arduino Uno-nya, dan script programnya sudah ada contohnya di situ. Kita lihat di sini ya. Ini ada void setup, kemudian ini void loop. Nah, di void setup ini dia pertama kali definisikan ya sebagai, ini ada let built-in sebagai output. Kita bisa menggantinya dengan nanti keterangan yang lain ya, dengan cara melakukan deklarasi nama pinnya. Tapi ini di Arduino ini sudah memberikan secara default namanya let built-in. Kita juga bisa ganti nanti nomor portnya menjadi pinnya menjadi 13 untuk nanti kita bisa menyalakan. Jadi kita bisa langsung upload program ini apa adanya atau kita ganti. Ya, kita coba upload dulu ya. Ini coba kita perhatikan di sini tidak ada aktivitas apa-apa selain lampu power yang warna hijau dan yang warna kuning atau oranye itu menyala. Kita akan coba upload di sini. Kita klik upload. Nah, sekarang ada proses verifying. Nah, sudah selesai uploadnya. Kita akan lihat ya, memori yang terpakai di sini adalah 928 bytes atau 2% dari memori yang disediakan. Itu sekitar 32 kilobytes ya. Jadi jangan samakan memori ROM-nya dengan ROM-nya handphone atau smartphone Android kita ya, yang bergiga-giga. Ini hanya sekitar 32 sekian kilobytes. Baik, kita
Sekarang kita lihat hasilnya yang ada di Arduino board. Pin 13 tadi yang terhubung ke LED warna kuning atau oranye ini sudah sekarang berkedap-kedip sesuai dengan script atau coding program yang ada di Arduino IDE. Ini coba diperhatikan, tadi pertama LED built-in yang terhubung ke pin 13 ini disetting sebagai output. Nah kemudian kita akan melakukan pemberian data. Di sini ada digital write ya, functionnya, perintahnya yang berwarna merah. Kemudian yang berwarna biru LED built-in itu, ini parameternya ada dua, nama port atau nama pinnya, kemudian datanya apa. Di sini di Arduino itu secara default kalau kita memberi menyalakan lampu ya, itu kita beri data high, kemudian untuk mematikan kita beri data low di situ. Artinya ini adalah LED-nya merupakan LED aktif high ya, atau dia sudah terhubung pin groundnya ke groundnya USB atau groundnya power supply-nya. Tapi yang ke port 13 itu belum terhubung kemana-mana, jadi bisa kita beri data high ataupun low. Nah di sini kita lihat ada perintah lagi atau function delay di situ 1000 detik 1000 ya nilainya. Nah dan satuannya adalah milidetik atau milisecond. Artinya kalau di sini tadi di atas ya ada keterangan tadi di awal-awal programnya bahwa program ini akan menyalakan lampu selama 1 detik dan mematikannya selama 1 detik, dan itu dilakukan secara terus-menerus ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa nilai 1000 itu adalah dalam satuan milisecond. Artinya kalau misalkan kita beri nanti dia 2000, maka akan menyalakan atau mematikannya selama 2 detik. Nah ini tidak harus sama ya antara delay menyalakan dan mematikan. Kebetulan di sini dibuat sama 1000 atau 1 detik. Jadi nanti kalau yang mempraktekannya bisa diubah-ubah di sini. Sekarang kita lihat dulu nih yang menyala dan matinya sama ya 1 detik ya. Kita lihat di sini hasilnya. Nah ini menyala 1 detik, mati 1 detik, nyala dan seterusnya. Sekarang kita akan coba ganti di sini ya, nilai nilai delaynya ya. Nilai delaynya kita ganti. Kalau menyalanya misalkan selama setengah detik ya, atau 500 milidetik, tapi matinya selama 1 detik. Kita akan lihat, kita coba simpan dengan nama lain dulu biar tidak mengganggu file aslinya. Kita save as ya, misalkan namanya Blink 3 ya, saya beri nama Blink 3, di save. Oke. Setelah itu kita bisa upload, kita lihat sekarang uploading dan loading, kita lihat ya, lampunya nyala-nyala setengah detik, kemudian mati selama 1 detik. Oke, bisa lihat ya perbedaannya ya. Nah di e-learning saya sudah juga sampaikan bahwa di sini kita bisa membuktikan bahwa dia secara default sebenarnya adalah disetting sebagai output atau sebagai input ya. Jadi di percobaan yang sudah dilakukan oleh saya dan juga teman-teman mahasiswa lainnya, bahwa secara default pin digital yang ada di Arduino Uno ini, di Atmega 328 ini adalah defaultnya sebagai output. Jadi walaupun kita matikan sini ya, misalkan ini kita matikan, cara mematikannya tidak dijadikan komentar saja dulu ya sini. Nah kita matikan, jadi sekarang dia berwarna abu-abu ya, ini ya, hitam abu-abu. Kita simpan atau kita bisa langsung lihat, simpan dulu ya, tadi Blink 3 nya, kemudian kita upload lagi. Apakah reaksinya tetap sama? Kita lihat ya,
Di sini lampunya ternyata tidak berkedap-kedip lagi karena dia tidak mendapatkan perintah apakah digunakan sebagai input atau output ya.